الفتح بيد علم التعليم والإفادة استفادة نفع ونفاع وتذكر وتذكير والدعاء للهدى والدلالة الخير والحث على تمسك بكتاب الله سنة الرسول وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير عافية رزق واسع حسية منوية أن الله يقضي جميع الحاجات وأن الله يجعلنا من علم العامل قد أنشد الكون في الدارين ولا أرسل من لا بجواب رسولك الإمام النووي ومن أمر هذا المسجد سابقا الحكم أن الله يتكشف بالرحمة ورجنا يعلى درجات وجنة بركات مسرار من وراء في الدين والدنيا الآخرة متام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad Asturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ditakdir dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kita jadikan orang-orang yang insya Allah mendapatkan cinta dari Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala wala yu'til ilma illa liman yuhib. Tidak akan memberikan ilmu kecuali orang yang akan diberikan cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya kita di majelis ilmu semacam ini tanda kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada bagian hadis yang terakhir dari hadis yang ke-18. Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliq fi'il amr dari khalaqa yukhaliqu mukhalaqatan. Khaliq, pergaulilah kamu an-nasa pada manusia bi khuluqin dengan pekerti atau perangai atau akhlak hasanin yang bagus. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan waqala hadisun hasan, beliau mengatakan ini hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, dan di dalam sebagian nasakh atau naskah hasanun sahih, hadis hasan yang sahih. Nabi SAW di bagian akhir ini menasihatkan kepada kita sebagai umat Islam untuk bergaul dengan sesama dengan akhlak yang bagus. Karena akhlak ini adalah nilai daripada manusia. Innamal ummatul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Manusia, umat manusia ini nilainya adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya masih ada, maka merekalah manusia sesungguhnya, manusia-manusia yang mulia. Tapi kalau akhlaknya hilang, maka hilanglah mereka juga, hilang kemuliaannya. Karena itu akhlak ini adalah nilai dari kita manusia. Kalau kita lihat botol misalnya, botol itu kalau isinya minyak jelantah besar, satu drum paling berapa? Nggak nyampe 5 juta, nggak sampai 10-an juta, nggak nyampe. Tapi ada botol kecil yang 1 gramnya itu, 1 milinya itu bisa 100.000, bisa 500.000, bahkan bisa jutaan 1 mili.
Cuman botol kecil bisa puluhan juta. Apa itu? Karena di dalam botol itu ada minyak yang baunya sangat wangi. Minyak wangi yang begitu mahal. Ada yang 1 mili 5 juta ada. Semakin wangi, semakin nikmat, semakin mahal itu. Walaupun botolnya kecil tapi isinya minyak wangi, maka itu nilainya lebih tinggi daripada botol yang besar, drum yang isinya minyak biasa atau minyak jelantah. Begitu juga manusia. Manusia ini sama, terdiri dari kepala, tangan, tubuh, kaki, sama sudah. Mau orang Indonesia atau luar Indonesia, mau orang Jawa atau bukan, mau orang Asia atau Amerika atau Eropa, sama bentuknya, sebagiannya sama, kepala, tangan, tubuh, kaki sama. Yang bedakan apa? Isinya, akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, maka berarti dia semakin mulia. Semakin mulia di dunia dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru saya sering ngasih gambaran. Akhlak ini menunjukkan nilai kemuliaan manusia. Kalau akhlak tidak ada, manusia itu nilainya bisa jatuh bahkan lebih hina daripada hewan. Sering beliau mencontohkan itu, ada perempuan misalkan cantik, jalan sendiri, di tempat sepi, jalan sendiri. Ketemu kambing, tidak khawatir digoda kambing, diperkosa kambing, gak mungkin. Ketemu sapi, ketemu ini, ketemu itu, tidak khawatir kalau digoda. Tapi ketemu manusia yang akhlaknya jelek, ini yang katanya preman itu misalkan, pasti dia khawatir. Jangan-jangan saya diapa-apakan, khawatir. Ketemu kambing tidak khawatir, ketemu sapi tidak khawatir, ketemu lain-lain tidak khawatir. Ketemu manusia yang akhlaknya jelek, khawatir, digoda, diperkosa dan lain-lain. Karena berarti kambing, sapi jauh lebih mulia daripada manusia yang tidak berakhlak. Ada orang nenteng tas isinya duit full miliaran, ketemu sapi, kambing dan seterusnya, binatang-binatang, tidak takut. Kalau dirampok tidak mungkin, tidak doyan duit kambing ini, dikei ya mau. Tapi kalau ketemu orang yang akhlaknya jelek, jangan-jangan akan dirampok, jangan-jangan saya dibunuh dan seterusnya, akan diambil ini uangnya. Ini nilai akhlak manusia. Nilai manusia adalah akhlak. Karena itu Nabi pesan di sini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Kadang ada beberapa pemahaman yang kurang pas. Ada perkataan yang sering diucapkan oleh orang-orang itu, dahulukan akhlak daripada ilmu. Yang penting itu akhlaknya, ilmu itu nomor sekian. Dahulukan akhlak daripada ilmu. Perkataan ini kalau yang dimaksudkan untuk mengesampingkan ilmu, ini salah. Kok bisa? Iya, karena akhlak itu buah dari ilmu. Ilmu itu kalau diamalkan jadi amal soleh dan jadi akhlak yang bagus. Sebaliknya, akhlak yang baik tanpa ilmu tidak akan jadi akhlak. Contoh sekarang, orang itu merasa akhlaknya baik. Ada orang dia pengen dapat modal banyak, misal modal banyak, tapi tidak ada yang mengutangi. Wah, saya mau utang sana sini, tidak ada. Ada orang misalkan bank detail, ngasih uang banyak, tak kasih modal. Ini bagi yang berutang, ini orang baik ngasih modal saya. Dia juga yang ngutangi, saya juga bantu orang. Tapi walaupun ada bunganya, dua-duanya merasa yang ngutangi merasa nulung, yang diutangi merasa ditolong, merasa baik. Padahal itu termasuk riba dan tidak boleh. Jadi akhlak yang baik itu kalau tidak diilmui malah tidak jadi akhlak. Karena itu akhlak diutamakan daripada ilmu. Ini kalau dimaknai yang paling utama untuk akhlak, ilmu itu nomor sekian, salah. Justru akhlak itu adalah buah daripada ilmu. Karena itu Nabi ngomong, beliau dalam salah satu hadis bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak.
Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu sudah ada. Dari Nabi Adam mengajarkan akhlak mulia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad mengajarkan akhlak mulia. Tapi akhlak yang diajarkan para Nabi itu belum sempurna. Sempurnanya ketika Rasulullah diutus, akhlak itu jadi sempurna. Tapi di sisi lain Nabi juga ngomong, beliau juga bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah hanya untuk jadi pengajar, untuk mengajarkan ilmu. Ini dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Aku diutus oleh Allah, yang satu mengatakan untuk akhlak, yang kedua aku diutus oleh Allah untuk ilmu. Nah, dua hadis ini seakan-akan secara zahir bertentangan tuh. Sebenarnya Nabi misi utamanya tuh akhlak apa ilmu? Nah, disinilah para ulama menjelaskan ilmu yang diajarkan oleh Nabi ini akan berbuah jadi akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain. Jadi dua hadis ini justru saling menguatkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah mualliman, untuk ngajari ilmu. Yang mana buah dari ilmu adalah liutammima makarimal akhlak. Jadi ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan, karena akhlak adalah buah daripada ilmu. Nah, karena itu ketika kita bergaul dengan orang lain, maka Nabi berpesan agar kita menggunakan akhlak yang baik, yang mana dengan akhlak ini kita sudah termasuk menyambung dakwahnya Nabi. Kalau kita mempraktekkan, umat Islam ini mau mempraktekkan akhlak bagus sebagaimana yang diajarkan Nabi, maka dia sama dengan sudah berdakwah dengan akhlaknya, menyambung dakwahnya Nabi dengan akhlak. Dakwah itu tidak harus ceramah. Dakwah itu kita tunjukkan Islam itu begini, Islam itu indah dengan tetangga, baik sesama muslim atau non muslim. Islam itu begini kita tunjukkan. Maka itu adalah termasuk menyambung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini bisa menjadikan orang itu mendapatkan derajat yang tinggi, mengalahkan orang-orang yang bahkan ahli ibadah. Disebutkan oleh Nabi SAW, inna sahiba husnil khuluqi la yablughu darajata sahibi shalah was shaum. Sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang bagus itu bisa melampaui derajat orang yang ahli sholat sunnah dan puasa sunnah. Akhlaknya bagus, ya tentunya yang wajib sudah dilakukan. Yang ibadah cuma wajib aja, terus akhlaknya bagus. Ibadah wajib didukung dengan akhlak bagus. Ada orang lain ibadah wajib didukung dengan yang sunnah, tapi akhlaknya kurang bagus. Maka ini nanti lebih menang yang akhlak bagus. Ibadah wajib yang didukung dengan akhlak bagus ini lebih melampaui daripada orang yang ibadah wajib, ibadah sunnah tapi akhlaknya tidak bagus. Kalah itu nanti. Derajat orang yang ahli puasa, ahli sholat tapi akhlaknya belum bagus, itu akan dibalap oleh orang yang melakukan yang wajib didukung dengan akhlak yang bagus. Nah, karena itu Nabi SAW juga mengatakan afdalu ma u'tiyal mar'u al-khuluqul hasan. Sebaik-baik, seutama-utama sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah akhlak yang bagus. Setelah yang kewajiban, maka pemberian terbaik dari Allah adalah diberi akhlak yang bagus. Ini keutamaan daripada akhlak. Di dalam salah satu sanad ada bisanad ruwiyah bisanadin hasan anil hasan anil hasan anil hasan anil hasan an jaddil hasan. Ini hadis ini diriwayatkan dari Imam Hasan, dari Imam Hasan, dari Imam Hasan, dari Imam Hasan, dan dari Nabi SAW. 4 Hasan. Imam yang pertama, Hasan yang pertama itu siapa? Ibnu Sahal. Imam Hasan bin Sahal. Hasan bin Sahal meriwayatkan hadis ini dari Imam Hasan yang kedua, yaitu Hasan bin Dinar. Imam Hasan bin Dinar meriwayatkan dari Hasan yang ketiga, yaitu Imam Hasan Al-Basri.
Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Imam Hasan yang keempat, yaitu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Inna ahsanal hasani al-khuluqul hasan. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya sesuatu yang terbaik dari yang baik. Sesungguhnya yang terbaik dari yang baik adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini terbaik dari terbaik. Sesuatu terbaik dari yang baik. Nah, ini keutamaan daripada akhlak yang bagus. Nah, karena itu akhlak ini kalau diperinci banyak, sabar, nahan emosi, tidak mencaci ketika dicaci dan seterusnya, wakil tidak terhitung sudah. Tapi minimal akhlak itu sebagaimana yang disifatkan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz. Imam Umar bin Abdul Aziz yang mana beliau mengatakan adrakna salaf. Aku ini pernah menangi ketemu sama orang-orang salaf. Nah, ini yang sering dipakai salaf. Salaf itu siapa sih? Salaf itu adalah orang yang hidup di kurun terbaik. Kurun terbaik itu kapan? Dari kapan sampai kapan? Nabi bersabda khairul quruni qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Jadi sebaik-baik kurun adalah kurunku. 100 tahun mulai aku hidup, mulai 1 Hijriah sampai 100 Hijriah. Ini kurun terbaik. Kurun itu kan 100 tahun itu namanya kurun, satu kurun atau satu abad. Abad terbaik, masa terbaik adalah abadku. Kemudian abad setelahnya, berarti sampai 200. Kemudian abad setelahnya. Nah, 3 abad ini kata Rasulullah adalah khairul qurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad. Disitulah orang-orang pilihan hidup dan madhabnya dipakai sampai sekarang. Mereka lah disebut salafus soleh, orang-orang salaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Basri dan imam-imam yang lain, banyak mereka hidup di antara 1 sampai 300 Hijriah. Yang hidup di masa itu disebut salaf yang asli, ulama salaf. Ulama salaf itu orang yang hidup tadi itu di tahun 1 Hijriah sampai 300 dan mereka betul-betul mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Itu namanya salaf. Kemudian ada pengertian umum. Salaf adalah orang yang hidup di setelah 300 sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Itu juga bisa disebut salaf dengan pengertian umum, semenjak dia masih mengikuti ajaran dari pendahulunya, tidak menyimpang. Nah, itu juga bisa disebut salaf, tapi dengan kategori umum. Nah, salaf yang khusus, yang asli adalah orang yang hidup di zaman 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Mereka adalah generasi terbaik dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Hasan Basri ini beliau mengatakan adrakna salaf, aku pernah menemui para ulama salaf. Cuman ya begitu kita tuh kadang pemahaman sekarang itu macam-macam. Kadang ayo kita kembali ke Quran dan hadis, langsung Quran hadis, tidak bisa. Quran hadis ini tidak langsung kita terima, soalnya yang terima Al-Quran itu Nabi, yang terima hadis itu sahabat ditularkan pada muridnya nama tabi'in kepada tabi'in, yaitu para salaf itu tadi. Jadi kita kalau pengen kembali ke Quran dan hadis harus dari guru ke guru sehingga pemahamannya benar. Kalau kita langsung kembali ke Al-Quran, kita artikan langsung sesuai dengan terjemahannya dan pemahaman kita, maka akan terjadi banyak kekeliruan. Kembali ke Quran dan hadis itu berbahaya. Kembali kepada pemahaman ulama-ulama dari guru ke guru, lihat tafsirnya, tafsir siapa, Imam Tobari, tafsir Imam Jalalain, tafsir Imam ini, Imam itu, banyak. Nah, lihat tafsir hadis juga sama, syarahnya, lihat syarah hadis apa, syarah Imam Nawawi, syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari dan seterusnya.
Itu cara kembali ke Quran dan hadis menurut salaf. Kalau kita kembali ke Quran dan hadis langsung, ini berbahaya. Nanti bisa salah paham. Bisa salah paham atau fahamnya salah. Satu antara dua itu. Kalau tidak salah paham ya fahamnya salah. Karena itu beliau di sini mengatakan adrokna salaf. Aku dulu menemukan orang-orang salaf. Orang-orang salaf itu aku pernah ketemu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Aku pernah ketemu sama orang-orang salaf yang masih hidup. Wahum la yaruna ibadah fis shalah wala fis siyam. Mereka tuh orang-orang salaf itu tidak merasa punya ibadah kalau hanya sholat sama puasa atau ibadah-ibadah lain. Mereka belum merasa punya ibadah. Yang disebut ibadah oleh mereka, yang mereka anggap ibadah yang benar-benar bisa diandalkan, itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, tapi walakin fil kaf an a'radin nas. Tapi menahan diri dari mengganggu orang. Kalau sudah nggak merugikan orang, nggak mengganggu orang, nggak pernah nyalai orang, baru mereka anggap punya amalan, punya ibadah. Tapi kalau sholat, puasa ternyata ganggu tetangganya, ganggu sana, ganggu sini, ngambil sana, ngambil sini, maka mereka belum menganggap punya ibadah. Ini orang-orang salaf. Nah, ini akhlak yang paling rendah tuh ini. Jangan pernah kita ganggu usi orang, mengganggu, mengambil hak orang. Ini akhlak yang paling minim. Kalau kita tidak bisa jadi orang manfaat, maka jangan sampai jadi orang yang membahayakan atau mengganggu terhadap masyarakat atau sesama. Ini minimal akhlak itu, nggak ganggu orang, nggak bantu juga nggak ganggu orang. Ini akhlak yang paling rendah sudah. Nah, akhlak yang paling bagus lagi, yang tinggi, sebagaimana dirangkumkan oleh Imam Fudail bin Iyad, akhlaqud dunya wal akhirah, kata beliau. Akhlak dunia dan akhirat, kata beliau, itu ada 3. Pertama, antasila man qata'ak, menyambung orang yang memutus tali silaturahim. Ini kan biasa, kita hidup di masyarakat, kadang bukan sesama masyarakat, sesama keluarga kadang terjadi masalah, cekcok, akhirnya terjadi putus silaturahim. Nah, akhlak, kalau kita punya akhlak yang sejati, akhlak yang tinggi, kita akan menyambung tali silaturahim itu walaupun dia memutus. Kita kalau main ke rumahnya tidak bisa, belum bisa misalkan, maka kalau ketemu di jalan loroi, disapa, tetap disapa seperti kayak tidak ada apa-apa gitu. Monggo, assalamualaikum, atau tersah nyapanya. Kadang orang kalau sudah kena ada masalah, ketemu sama yang ada masalah itu di jalan, wes sama-sama ndak lihat. Pelerok-pelerokan, pendelik-pendelikan. Nek perlu menggok apa sepeda motor dibelokno lewat jalan yang lain. Walaupun jalannya jelek enggak apa-apa, yang penting enggak ketemu sama orang itu. Nah, ini berarti orang yang belum punya akhlak yang tinggi. Kalau punya akhlak yang tinggi, maka ketemu orang yang memutus tali silaturahim pada dia sekalipun, maka dia akan menyambung, dia akan sapa, dia seperti biasa sudah. Ini kita menyambung orang yang memutus tali silaturahim, baik orang lain ataupun lebih-lebih lagi keluarga. Kata Rasulullah, la yahillu lil mu'min an yahjura akhahu salasata ayyam. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang yang beriman, iman sama Allah, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Nabi Muhammad, kiblatnya sama Ka'bah, kitabnya sama Al-Qur'an, sama-sama iman besok ada surga dan neraka, itu enggak halal alias haram mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, tukaran tapi jangan lebih dari 3 hari. Sapa sudah, jangan diam. Ini berarti kita menjalankan wasiat dari Nabi ini, punya akhlak yang bagus, yaitu menyapa setiap orang yang punya masalah dan mutus tali silaturahim terhadap kita. Kita sambung, kalau ketemu tetap disapa seperti biasa. Walaupun dia ketika disapa enggak nyopok, melengos atau tidak apa-apa, ketemu sapa lagi, besok ketemu sapa lagi, terus seperti itu. Ini berarti tanda kita sudah punya akhlak yang bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tu'ti man haramak, kamu memberi orang yang enggak pernah ngasih. Kadang kan kita punya tetangga itu mangkel mau. Tonggo iki nek dikei ditampani. Tapi seumur-umur saya tetanggaan sama dia misalkan 10 tahun enggak pernah ngasih apa-apa. Wes saiki aku masak banyak, tetangga yang itu enggak kasih, tak lewati. Oh, wong kok senengane njambo
menerima tok, tidak mau memberi. Kadang kan ada seperti itu. Orang yang kadang seperti itu, tetangga kadang-kadang mangkal no. Dikei tapi tidak pernah ngei. Maka kalau orang itu punya akhlak yang bagus, tidak mau seperti itu. Tetap semua dikasih, walaupun dia tidak pernah ngasih. Ya, kita ngasih karena Allah dan bukan untuk diberi imbalan dari tetangga atau orang yang kita kasih tersebut. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ketika memberi tidak mengharapkan balasan ataupun terima kasih. Kami memberi pada siapapun yang kami beri, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, memberi kepada siapapun orang atau bahkan orang yang tidak pernah beri kita, tidak pernah ngasih kepada kita. Yang ketiga, akhlak yang terakhir adalah wa ta'fu amman dolamak, mengampuni orang yang mendolimi kita, yang ganggu kita. Mungkin tetangganya atau mungkin sama keluarganya ada yang usil, ada yang ganggu, maka kita ampuni, kita maafkan sebelum dia minta maaf. Ini adalah akhlak yang tinggi. Orang yang punya akhlak yang tinggi, akhlakud dunya wal akhirah, akhlak mulia di dunia sampai kemuliaannya itu bisa didapat sampai akhirat. Tiga ini, yaitu apa tadi? Menyambung orang yang memutus tali silaturahim, tetap disapa walaupun dia enggak mau nyapa. Kemudian memberi orang yang walaupun tidak pernah memberi kita, kita memberi karena Allah. Kemudian ketiga, mengampuni siapapun yang punya salah terhadap kita. Ini adalah ringkasan akhlak. Tiga ini ringkasan dari akhlak mulia yang begitu banyak, sebagaimana disampaikan oleh Imam Fudayl bin Iyad. Ya, ala kulli hal, akhlak yang bagus ini adalah inti kemuliaan dari kita manusia dan inti salah satu misinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita sebagai penutup. Sayyidina Umar, ini cerita sudah masyhur. Sayyidina Umar pernah didatangi oleh seseorang. Sayyidina Umar kan terkenal khalifah yang tegas, yang masya Allah sudah adilnya luar biasa. Datangi sama orang ini diuji sama Allah punya istri yang cerewet, ngamuan. Setiap apa ngamuk istrinya, akhlaknya kurang bagus. Sumpek orang ini datang ke Sayyidina Umar. Pengen melaporkan Sayyidina Umar tentang akhlak buruk daripada istrinya. Subhanallah, Sayyidina Umar itu pemimpin kelas dunia. Karena Islam saat itu kan menguasai sampai ke Afrika dan seterusnya. Sayyidina Umar ini termasuk khalifah yang kekuasaannya begitu luas. Pemimpin kelas dunia, lebih tinggi daripada presiden. Lebih luas daripada presiden sekarang. Sayyidina Umar rumahnya tidak ada penjaga, tidak ada apa, itu rumahnya biasa kayak orang biasa, tidak ada penjagaan apa, security wala polisi apa, tidak ada. Rumah kayak rumah biasa. Mana rumahnya Sayyidina Umar? Ini rumahnya biasa. Ya Allah. Akhirnya datang ke situ, pas sampai di pintunya mau ngelaporkan istrinya yang galak di rumah. Ternyata saat itu Sayyidina Umar lagi diomeli sama istrinya. Podo loh, kok sama? Akhirnya waduh, nasibnya kok sama dengan Sayyidina Umar kok begini ternyata di rumahnya. Gak jadi wes balik. Ketika balik Sayyidina Umar tahu kan sudah salam tadi. Waalaikumsalam, siapa ya? Sini. Dikejar sama Sayyidina Umar. Ada apa kamu? Ya Amirul Mukminin, jitu asku ilaika khuluqa zaujati wastitolataha alayya. Aku kesini Sayyidina Umar pengen nasihat sampean, melaporkan istri saya tuh. Ya Allah, marah tok, akhlaknya kurang bagus. Lah kok saya kesini sama. Saya dengar sampai tadi juga diomeli, malah lebih parah daripada istri saya. Akhirnya saya balik, saya sini. Maka diberi nasihat sama Sayyidina Umar. Beliau mengatakan apa? Ini ahtamiluha li huquqin laha alayya. Nah, kita itu kalau punya istri yang seperti itu sabar. Jangan lihat marahnya, jangan lihat kesalahannya, tapi lihat kebaikan yang ada pada dirinya. Apa? Satu, istri kita tuh yang masak anaknya kita. Yang masak kita itu istri kita. Yang buatkan roti, orang Arab kan roti makanan. Yang masak itu istri kita. Satu. Nomor dua, yang nyuci pakaian istri kita. Tidak ada mesin cuci saat itu. Lihat yang masakkan istri kita, yang nyuci pakaian istri kita, kemudian yang nyusui, ngerawat anak-anak kita di rumah saat kita pergi juga istri kita. Tiga ini ada sudah cukup jadi alasan agar kita tuh sabar, tidak marah dengan marahnya istri. Yang mana tiga ini sebetulnya kewajiban suami semua. Kalau dalam Islam kan seperti itu. Nyuci anak, nyusui anak, sama ngerawat anak, sama masak itu sebetulnya adalah kewajiban dari suami. Kalau
Kalau dia mampu harus menyediakan pelayan untuk masak, nyuci dan seterusnya. Baby sister juga kewajiban dari suami. Tapi kan kebanyakan tidak, perempuan tuh siap melaksanakan itu semua. Nah, kalaupun mereka tuh marah-marah sama kita, sabar. Kata beliau apa? Fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddah yasira. Sabar, kita jadi suami kalau punya istri seperti itu sabar, diarahkan dengan sabar. Jangan sampai dia marah kita marah, akhirnya nanti bisa bubar. Sabar aja, kita hidup sama di dunia ini sebentar aja kok. Kita hidup sama istri kita paling cuma berapa tahun, sabar. Ini nasihat daripada Sayyidina Umar. Kadang-kadang seperti itu. Malah orang itu kalau sabar istrinya galak, dia tetap sabar, bimbing dengan sabar, itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Ada dulu orang itu namanya Syekh Abdullah Bajal Haban, Pak. Abdullah Bajal Haban ini istrinya, nemen kalau ada tamu dia nyuguhi sendiri. Baru suguhi, istrinya datang, enak aja makanan disuguhkan, diambil istrinya masuk. Yang tamu sampai geleng-geleng. Ternyata apa yang terjadi? Syekh Abdullah Bajal Haban ini jadi orang yang dekat sama Allah, jadi walinya Allah gara-gara tiap hari dimarahi dan sabar dengan istrinya. Cuman ini adegan berbahaya, sampai niru-niru saya stres. Nah, kalau seperti itu ya intinya suami istri itu harus saling pengertian karena memang sama-sama ada kekurangan, dan kalau kita mengingatkan istri harus memang halus. Ini Sayyidina Umar yang begitu hebatnya, namanya harum tersohor ke seluruh dunia. Siapa Sayyidina Umar itu? Istrinya saja seperti itu. Ini semua adalah termasuk ujian agar meninggikan derajat kita. Walhasil intinya kalau ada istri kita yang akhlaknya kurang bagus, maka tetap sabar, bimbing dengan sebaik-baiknya, dan membimbing dengan baik itu termasuk akhlak yang paling tinggi. Untuk mengajarkan akhlak pada istri dan keluarga itu adalah akhlak yang paling tinggi, sabar untuk membimbing mereka. Semoga kita semua bisa mengamalkan ini sedikit demi sedikit. Ya minimal tadi itu, jangan sampai kita jadi orang yang merugikan orang, jangan sampai kita jadi orang yang ganggu orang. Itu akhlak yang paling minim. Nah, itu minimal kalau bisa manfaat untuk orang lain. Nah, semoga kita semua bisa mengamalkan ini nasihat dari Nabi, dan semoga kita dengan akhlak ini meraih derajat tinggi. Nah, dengan akhlak meraih derajat tinggi, kelak di akhirat bisa bersama Nabi, pemimpin sejati yang punya akhlak yang paling tinggi. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.